Halo sobat, balik lagi di channel aku, dan di video kali ini aku ingin sharing satu buah game yang bergenre horor dan sudah banyak juga dimainkan oleh gamer-gamer seluruh dunia. Nah, game ini bernama Dead by Daylight, dan kali ini yang akan kita bahas adalah game yang di versi mobile. Karena game ini sendiri sebenarnya sudah dirilis di tahun 2016 sobat, tapi masih dalam versi PC. Dan di tahun 2020 ini, pihak developer game ini sudah mulai merilis game ini dalam versi mobile. Jadi sob, buat kita pengguna Android dan iOS sudah bisa menikmati permainan game ini. Nah, buat di Indonesia sendiri, game ini bisa kita download di aplikasi pendownload pihak ketiga. Karena untuk di Play Store, game ini masih belum ada di Indonesia ya sob. Nah, jadi bisa kita download di aplikasi pihak ketiga. Oke, untuk game ini sendiri terdiri dari 5 orang player dalam satu match yang terbagi atas 4 orang survivor dan 1 orang killer, dimana 4 orang survivor harus melarikan diri dari buruan seorang killer yang akan membunuh dan tidak membiarkan survivor untuk kabur. Jadi para survivor ini harus mencari pintu keluar yang dapat diaktifkan jika para survivor sudah mengaktifkan 5 buah generator yang tersebar di area match ya sobat. Nah, di dalam game ini sendiri ada beberapa hal yang harus kita tahu sebelum memulai game, dimana akan sangat kita perlukan untuk meningkatkan dan membantu kita selama permainan. Oke, langsung saja. Untuk hal yang pertama itu ada namanya blood point, dimana ini merupakan salah satu mata uang yang digunakan di dalam game ini untuk membeli berbagai item, add-ons, dan offering yang berguna untuk membantu dan memudahkan kita di dalam match. Kemudian yang kedua ada iridescent shard, yang juga mata uang di game ini untuk kita gunakan membeli atau membuka karakter survivor atau killer yang masih terkunci, karena di awal game kita hanya diberikan 4 karakter survivor dan 2 karakter killer gratis saja. Kemudian yang ketiga itu ada auric cell, yang juga mata uang untuk membeli karakter survivor atau killer dan juga untuk membeli skin atau outfit custom yang dapat kita pakai ke karakter-karakter yang sudah kita miliki. Ya biar kelihatan lebih menarik dan dianggap sultan aja sih sob. Oke, kita lanjut ke karakter-karakter yang dapat kita pakai, dimana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di awal game kita hanya diberikan 4 karakter survivor dan 2 karakter killer gratis, dimana untuk karakter survivor gratis itu ada yang namanya William Bell Overbeck, dan kemudian ada juga karakter yang bernama Mac Thomas. Nah, ini karakter kedua. Kemudian karakter ketiga ada namanya Claudia Morel. Kemudian untuk karakter keempat ada yang bernama Dwight Fairfield. Nah, untuk membuka karakter lain yang masih terkunci, kita harus purchase dengan mata uang iridescent shard atau auric cell tadi yang sudah saya sebutkan sob. Nah, di dalam game ini sudah ada besaran nominal untuk masing-masing karakter yang terkunci. Seberapa banyak sih auric cell atau iridescent shard yang kita butuhkan untuk membuka karakter tersebut? Contohnya nih, seperti Penguin, karakter ini kita membutuhkan 500 auric cell ataupun 9000 iridescent shard, dan untuk karakter Laurie Straight itu 500 auric cell. Nah, untuk karakter killer juga kita diberikan 2 karakter gratis di awal game yang bisa kita pakai jika kita bermain sebagai killer. Yang pertama ada The Hillbilly, kemudian yang kedua ada The Trapper. Nah, untuk karakter lain yang belum terbuka sudah ada nominal iridescent shard atau auric cell yang kita butuhkan untuk membuka karakter tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki The Hug yang sudah saya buka sebelumnya menggunakan auric cell. Nah, seperti kita lihat di sini ada The Cannibal, itu membutuhkan 500 auric cell untuk kita membukanya. Kemudian ada The Pig, itu 500 auric cell. Kemudian juga ada The Huntress, itu 500 auric cell. Doctor juga 500 auric cell atau 9000 iridescent shard. Oke,
Oke, kita lanjut. Hal berikutnya yang harus kita tahu, apa aja sih yang dapat membantu dan memudahkan kita untuk menyelesaikan match sebagai survivor ataupun sebagai killer, sehingga kita bisa mendapatkan blood point atau Iridium yang maksimal. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada item, dimana item ini sangat membantu kita memudahkan menyelesaikan suatu match, dan item ini dapat kita peroleh di blood market dengan menukarkan blood point yang kita miliki. Kemudian ada add-on, ini sebagai pelengkap item yang fungsinya berkaitan dengan item untuk memudahkan kita juga ya sob dalam suatu match. Kemudian ada offering, nah ini berguna untuk menambah nilai blood point kita di akhir match agar bisa mendapatkan blood point yang banyak dan maksimal. Ini dia blood market sob, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian di game ini juga kita dibekali dengan skill atau di dalam game disebut perk yang dimiliki tiap-tiap karakter baik survivor maupun killer, dimana kita dapat membawa maksimal 4 perk atau skill untuk masing-masing karakter survivor yang kita pakai. Tapi di awal game kita hanya diberikan satu jatah skill saja sob, karena untuk dapat membawa 4 skill kita harus menaikkan level dari karakter kita pakai suatu match. Oke, mungkin itu penjelasan singkat mengenai game ini. Bisa kalian download di aplikasi pihak ketiga jika kalian ingin tertarik memainkan game ini. Langsung saja ada di deskripsi untuk link dari aplikasi pihak ketiganya. Selamat bermain sobat.